Abu Nawas berdebat dengan sekulerisme tentang keberadaan Tuhan. Di sebuah majelis kecil dekat pasar pinggir kota, Abu Nawas duduk sambil mencatat hasil pengamatannya tentang perilaku manusia. Hari itu, dua orang asing datang dari jauh, seorang pemikir sekuler yang mengaku tidak percaya Tuhan karena belum melihat bukti ilmiahnya, dan seorang pedagang asing yang terang-terangan meragukan ajaran Islam. Mereka mendengar bahwa Abu Nawas dikenal sebagai cendekiawan yang logis, sehingga ingin menguji kemampuannya berdebat. 1. Saya tidak percaya pada Tuhan, kata sang pemikir sekuler sambil melipat tangan. Sains tidak pernah menunjukkan bukti keberadaan Tuhan. Semua harus empiris. Abu Nawas tersenyum, mengambil kendi air, lalu bertanya pelan. Kamu percaya bahwa pikiranmu ada? Pemikir itu mengangguk cepat. Tentu saja. Lalu tunjukkan bentuknya. Warnanya apa? Beratnya berapa? Apakah bisa ditimbang di pasar? Pemikir itu mengerutkan dahi. Tidak bisa. Tapi aku tahu pikiranku ada karena aku merasakan dan melihat dampaknya. Abu Nawas tersenyum tipis. Begitulah hakikat iman kepada Tuhan. Kamu tidak melihat wujudnya, tapi kamu melihat dampak dan keteraturan ciptaannya. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kamu mengakui pikiranmu ada karena efeknya. Maka mengapa menolak Tuhan yang efeknya jauh lebih besar daripada pikiranmu sendiri? Pedagang asing yang sejak tadi mendengarkan menyela. 2. Kalau benar ada Tuhan, mengapa dunia penuh ketidakadilan? Bukankah Tuhan harusnya adil? Abu Nawas menarik napas, menatapnya tenang. Ketidakadilan yang kamu lihat bukan bukti ketiadaan Tuhan, tetapi bukti bahwa manusia diberi kebebasan bertindak. Ia mengambil contoh sederhana. Lihat pedagang di pasar. Ketika seseorang menimbang beras, timbangan itu netral, adil. Tapi kalau pedagangnya sengaja menambah beban besi supaya terlihat lebih berat, apakah salah timbangan itu? Pedagang itu menggeleng pelan. Tidak, tentu salah pedagangnya. Begitulah kehidupan. Aturan Allah adil. Namun manusia sering mengacaukannya. Lalu kalian menyalahkan Tuhan, padahal manusialah yang curang. Pedagang itu terdiam, wajahnya berubah lembut. Pemikir sekuler kembali bertanya, kali ini dengan nada lebih serius. 3. Kalau begitu, apa bukti ilmiah bahwa alam ini bukan terjadi begitu saja? Abu Nawas mengambil segenggam pasir dari tanah. Aku ingin kamu lakukan satu hal. Lempar pasir ini ke udara sebanyak 1000 kali. Setiap lemparan, lihat apakah pasir ini bisa jatuh membentuk tulisan namamu. Pemikir itu tertawa. Tidak mungkin. Itu acak. Abu Nawas mengangguk. Jika menulis satu nama saja tidak mungkin terjadi tanpa kehendak, bagaimana mungkin alam semesta yang jauh lebih kompleks, dengan hukum fisika, gravitasi, orbit planet, struktur atom, semuanya terjadi tanpa desain. Abu Nawas lalu mengutip salah satu ayat Allah, terjemahan. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kiles. At-Tur, 35. Pemikir itu terdiam sangat lama. Pedagang asing mencoba bertahan. 4. Tetapi bagaimana kamu bisa yakin Islam yang benar? Abu Nawas menatap lurus, serius tetapi lembut. Karena ajarannya konsisten antara wahyu, akal, dan kenyataan. Karena Al-Quran menantang manusia untuk berpikir, bukan sekadar percaya buta. Ia melanjutkan. Rasulullah pernah berkata bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Dan Al-Quran berkali-kali memerintahkan kita untuk mengamati langit, bumi, sejarah, dan diri sendiri. Adakah agama lain yang menyuruh manusia berpikir secara rasional sebanyak itu? Pedagang itu tak langsung menjawab. Tapi tatapan kerasnya mulai melembut, seolah menyadari bahwa ia selama ini mengkritik tanpa benar-benar memahami. Pemikir sekuler, yang kini terlihat lebih rendah hati, mendekat sedikit dan berkata. 5. Abu Nawas, jika Tuhan ada, mengapa dia ingin kita menyembahnya? Bukankah itu seperti membutuhkan pengakuan? Abu Nawas tertawa kecil, bukan mengejek, tapi geli dengan logika pertanyaan itu. Justru sebaliknya. Ibadah bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, tetapi kebutuhan manusia. Ia menunjuk dada pemikir itu. Ketika kamu gelisah, bukan karena dunia terlalu besar bagimu, tapi karena hatimu terlalu kosong untuk menampungnya. Ibadah adalah cara membersihkan hati dari kegelisahan itu. Ia menambahkan ayat terjemahan. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kiles. Ar-Ra'd, 28. Setelah lama terdiam, pemikir sekuler akhirnya berkata lirih. 6. Aku tidak punya jawaban untuk itu. Pedagang asing mengangguk pelan. Aku datang untuk berdebat, tapi pulang dengan pikiran yang berubah. Abu Nawas tersenyum, berdiri, dan menepuk pundak keduanya. Kebenaran tidak butuh dipaksa. Ia cukup dijelaskan. Jika hatimu jujur, ia akan menerimanya. Jika hatimu menolak, tak ada argumen yang cukup kuat. Tanpa menambah kata, Abu Nawas berjalan kembali ke pasar, meninggalkan dua orang yang datang untuk menyerangnya, tetapi pulang dengan rasa hormat dan keheningan panjang yang mengubah hidup mereka. Pemikir sekuler itu mengikuti langkah Abu Nawas sampai ke pinggir pasar. Di sana, mereka melihat seorang tukang kayu sedang mengukur papan dengan hati-hati. Setiap kali ia menggeser penggaris, ia melirik matahari untuk memastikan arah bayangan tepat. Melihat itu, sang pemikir bertanya. Mengapa ia repot mengecek bayangan matahari? Bukankah cukup pakai penggarisnya saja? Abu Nawas tersenyum kecil. Itu yang barusan aku ingin jelaskan.
Ia mendekati tukang kayu itu. Wahai saudaraku, mengapa engkau selalu memperhatikan bayangan sebelum menggergaji? Tukang kayu menjawab. Agar lurus. Penggaris bisa bergeser, tapi matahari tidak. Sang pemikir terdiam lagi, seolah baru dihantam dengan jawaban yang ia cari sejak tadi. Abu Nawas menoleh ke arah pemikir itu. Ilmu manusia seperti penggaris, berguna, tetapi terbatas. Wahyu seperti matahari, menjadi patokan yang tak bergeser. Ilmu butuh standar di atasnya untuk memastikan ia tidak menyimpang. Pemikir sekuler itu menelan ludah, merasakan logika itu menusuk pikirannya. Pedagang asing yang sejak tadi mendengarkan kini mengangkat tangan. Tapi bagaimana memastikan bahwa wahyu itu benar? Banyak orang mengaku membawa wahyu. Abu Nawas memungut sehelai dedaunan yang jatuh. Lihat daun ini. Ia jatuh, membusuk, lalu menjadi pupuk yang menghidupkan pohon yang sama. Hukum ini konsisten. Dari kecil sampai besar, tidak berubah. Ia memutar daun itu di jarinya. Begitu pula ajaran Islam, konsisten dari akidah, ibadah, sampai akhlak. Konsisten dalam sejarahnya, nalar logikanya, dan efeknya pada manusia. Jika ada yang palsu, pasti ia tidak bertahan lama. Pedagang itu menghela napas, mulai mengerti mengapa ajaran yang ia anggap sederhana justru begitu dalam. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari sambil menangis karena kehilangan uang receh. Abu Nawas jongkok dan menenangkan si anak. Mengapa kau menangis untuk sesuatu yang begitu kecil? Anak itu menjawab. Karena tanpa uang itu aku tidak bisa membeli roti. Pedagang asing menyela. Masalah kecil seperti itu saja bisa membuat seseorang gelisah. Abu Nawas mengangguk. Benar. Tetapi bukankah itu membuatmu berpikir? Jika seorang anak bisa gelisah hanya karena kehilangan uang kecil, bagaimana mungkin manusia tidak gelisah ketika kehilangan arah hidup? Ia menunjuk dada mereka berdua. Itulah fungsi agama. Mengembalikan arah. Tanpa arah, manusia bisa tersesat meski memiliki banyak ilmu. Pemikir sekuler itu menunduk dalam diam. Beberapa pedagang mulai memindahkan barang karena awan gelap tampak menggantung di langit. Angin berubah lebih dingin, tanda hujan akan turun. Abu Nawas menengadah sebentar, lalu berkata, kalian perhatikan langit. Para petani tahu kapan hujan turun bukan karena mereka menciptakan hujan, tetapi karena mereka melihat tanda-tandanya. Ia menoleh ke mereka lagi. Begitu pula tentang keberadaan Tuhan, tanda-tandanya bertebaran. Yang tidak mau percaya hanya karena ingin melihat wujudnya, ibarat orang yang menolak percaya hujan akan turun meski awan sudah hitam dan angin sudah berubah. Kilatan petir pertama menyambar jauh di kejauhan. Pemikir sekuler itu menutup matanya sejenak. Abu Nawas, semakin banyak aku mendengarkanmu, semakin aku merasa pertanyaanku selama ini terlalu dangkal. Pedagang asing mengangguk pelan. Dan semakin aku mengerti bahwa agama bukan sekadar keyakinan, tapi petunjuk hidup. Abu Nawas tersenyum. Justru itulah tauhid, menyatukan antara ilmu, akal, dan ketundukan hati. Jika salah satunya hilang, manusia akan bimbang. Hujan pun turun perlahan. Orang-orang mulai berlarian mencari tempat berteduh. Abu Nawas berdiri sambil menengadah. Lihatlah, katanya. Hujan membawa berkah untuk tanah yang siap menyerapnya, tapi membawa banjir untuk tanah yang keras menolaknya. Ia menatap kedua orang itu dengan lembut. Begitu pula kebenaran. Ia masuk ke hati yang siap, dan ia terpantul dari hati yang keras. Pemikir sekuler itu tidak berkata apa-apa. Namun tanpa sadar, ia menengadahkan tangan, merasakan tetes-tetes hujan jatuh di kulitnya, seolah sedang merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Pedagang asing juga menunduk, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Keduanya tidak lagi mendebat. Mereka hanya diam, seolah membiarkan alam menjawab pertanyaan yang tidak mampu mereka ucapkan. Hujan semakin deras, tetapi Abu Nawas tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Ia hanya menatap air yang jatuh, seperti sedang membaca sesuatu dari kejadian itu. Beberapa saat kemudian, pemikir sekuler berkata pelan. Abu Nawas, jika Tuhan Maha Bijaksana, mengapa manusia tidak langsung lahir dengan pengetahuan tentangnya? Abu Nawas menunduk, mengambil setetes air hujan di ujung jari, lalu berkata, karena pengetahuan yang dipaksakan bukan lagi pengetahuan, melainkan sekadar hafalan. Allah ingin manusia mencari, agar ketika mereka menemukan, mereka menghargainya. Ia kemudian menunjuk ke arah seorang petani yang membawa bajak kecil, berlari-lari kecil menuju kandangnya agar ternaknya tidak kehujanan. Lihat petani itu. Ia punya benih, tetapi jika ia tidak menanamnya, ia tidak akan tahu nilai dari panen. Pemikir sekuler mendekat. Maksudmu, iman itu seperti benih. Abu Nawas mengangguk ringan. Benar. Semua manusia lahir membawa fitrah, benih kebenaran. Tetapi untuk tumbuh, ia perlu dicari, dirawat, disiram dengan ilmu. Pedagang asing mendengus kecil, bukan meremehkan, tapi kagum. Lalu mengapa banyak orang kehilangan benih itu? Abu Nawas menyapu tanah dengan ujung sandal. Karena mereka membiarkan tanah hatinya mengeras oleh kesombongan, trauma, atau ketidaktahuan. Benih apapun tidak bisa tumbuh di tanah yang keras. Di dekat mereka, seorang pemuda sedang memungut buah-buahan yang jatuh dari keranjang karena terpeleset saat berlari dari hujan. Ia mengeluh, kesal dan basah. Abu Nawas memanggilnya. Mengapa kamu tidak hati-hati? Pemuda itu menjawab cepat. Karena saya buru-buru. Saya kira saya masih bisa lewat sebelum hujan besar. Abu Nawas tersenyum samar.
Kamu terburu-buru karena terlalu yakin pada penilaianmu sendiri. Lihat akibatnya, buahmu jatuh, waktumu terbuang, dan tenaga terpakai. Pemikir sekuler mencermatinya. Apa hubungannya dengan agama? Abu Nawas menjawab tanpa menoleh. Begitulah manusia yang menilai dunia hanya dengan akalnya sendiri, tanpa pedoman. Ia selalu merasa masih bisa melewati hidup tanpa arah, sampai akhirnya jatuh. Ketika ia jatuh barulah ia sadar bahwa ilmunya tidak cukup. Pemuda yang jatuh itu mengangguk malu, lalu beranjak pergi membawa buah-buahannya yang tersisa. Hujan mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Abu Nawas kemudian berjongkok dan menggambar garis kecil di tanah dengan jarinya. Ini garis lurus. Lalu ia menggambar garis lain yang bengkok. Dan ini garis yang menyimpang. Pemikir sekuler memperhatikan dengan saksama. Kalian tahu apa bedanya? Pedagang asing menjawab. Yang satu lurus, yang lain berbelok. Abu Nawas mengangguk. Benar. Tapi perhatikan baik-baik, garis yang bengkok hanya bisa disebut bengkok setelah kita tahu mana garis yang lurus. Pemikir itu perlahan membuka matanya lebih lebar. Jadi, tanpa kebenaran absolut, penyimpangan tidak bisa dikenali. Tepat. Abu Nawas menghapus kedua garis itu dengan telapak tangan. Islam memberikan garis lurus, tauhid, kemanusiaan, akhlak, dan ilmu. Tanpa pedoman itu, manusia akan berdebat tanpa arah, membuat definisinya sendiri tentang benar dan salah, lalu saling menuduh satu sama lain. Pedagang asing menunduk. Aku mulai paham mengapa kami selalu bertengkar tentang kebenaran. Karena kami tidak punya acuan yang pasti. Di kejauhan, azan zuhur berkumandang dari masjid kecil di balik pasar. Suaranya merambat lembut di antara sisa-sisa hujan. Pemikir sekuler bertanya. Apakah panggilan itu bagian dari pedoman juga? Abu Nawas tersenyum. Itu panggilan pengingat. Seperti jam yang berbunyi agar engkau tidak lupa waktu. Bedanya, azan mengingatkan manusia akan tujuan hidupnya. Ia menatap keduanya dengan mata yang tenang namun dalam. Ketika manusia berhenti mengingat Tuhannya, ia mulai mengingat ketakutannya sendiri. Dan dari situlah kegelisahan lahir. Pemikir sekuler menatap langit yang cerah kembali. Aku selalu gelisah, mungkin karena aku terlalu percaya pada pikiranku sendiri. Pedagang asing menimpali. Dan aku selalu meragukan agama karena aku hanya melihat umatnya, bukan ajarannya. Abu Nawas berdiri dan merapikan jubahnya yang basah sebagian. Saat kalian melihat ajaran itu sendiri, bukan prasangka kalian, maka hati akan lapang. Karena kebenaran tidak lari dari manusia. Manusialah yang sering lari dari kebenaran. Angin sepoi berhembus. Langit kembali biru. Dan dua orang yang tadinya datang untuk membantah, kini berdiri dengan hati yang jauh lebih ringan, seolah satu lapisan kabut telah tersingkap dari pikiran mereka. Azan zuhur perlahan menghilang, tersapu oleh suara pasar yang kembali hidup. Abu Nawas berjalan menuju masjid kecil, dan tanpa diminta, kedua orang yang tadinya menjadi lawannya ikut melangkah di belakangnya. Di tengah perjalanan, mereka melewati seorang perempuan tua yang sedang menimbang gandum. Timbangannya tampak goyah, membuat ia menghela napas kesal. Abu Nawas menghampiri lalu membantu menyeimbangkan alat itu. Pemikir sekuler memperhatikan, lalu bertanya lirih, mengapa kau repot membantu? Itu bukan salahmu. Abu Nawas menjawab tanpa menoleh. Karena kebaikan bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk merawat hatimu sendiri. Jika kamu membiarkan hatimu melihat ketidakadilan kecil tanpa berbuat apa-apa, suatu hari ia akan terbiasa melihat ketidakadilan besar. Kalimat itu membuat keduanya terdiam lama. Sebab di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang tak bisa mereka bantah dengan logika apapun. Perempuan tua itu tersenyum kepada Abu Nawas, lalu kembali bekerja dengan tenang. Ketika mereka hampir sampai di masjid, sang pemikir sekuler menarik napas panjang, lalu berkata, Abu Nawas, aku menghabiskan hidup mempelajari logika, tetapi baru hari ini aku merasa logika itu menemukan arahnya. Abu Nawas menjawab pelan. Logika ibarat mata. Ia bisa melihat, tetapi tetap butuh cahaya agar dapat membedakan. Pemikir itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Cahaya apa itu? Cahaya petunjuk. Dan petunjuk itu berasal dari Tuhan. Pedagang asing yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara. Kalau begitu, bagaimana cara seseorang tahu bahwa ia mendapat petunjuk? Abu Nawas berhenti sejenak, menatap keduanya dengan lembut. Ketika akal kalian tidak lagi sombong, ketika hati kalian tidak lagi menolak, dan ketika kalian mulai melihat dunia dengan rasa syukur, itu tanda bahwa kalian sedang dipimpin menuju kebenaran. Mereka berdua menatap tanah basah yang mengilap oleh pantulan cahaya matahari. Di depan pintu masjid, Abu Nawas hendak melangkah masuk, tetapi ia berbalik dan berkata, kebenaran bukan hanya jawaban, ia adalah perjalanan. Dan perjalanan itu dimulai ketika seseorang berani mengakui bahwa ia belum tahu segalanya. Pemikir sekuler mendongak. Dalam suara yang hampir bergetar, ia berkata, hari ini, aku merasa perjalanan itu baru saja dimulai. Pedagang asing menyusul. Dan aku, akhirnya melihat agama bukan dari jarak, tapi dari dekat. Abu Nawas tersenyum, kemudian melangkah masuk untuk berwudu. Keduanya tidak segera mengikuti, tetapi berdiri di depan masjid, seolah sedang merasakan sesuatu yang baru tumbuh di hati mereka, tenang, lurus, dan jernih. Angin siang berembus lembut membawa aroma tanah yang mulai mengering. Mereka saling menatap, dan tanpa perlu bicara lagi, keduanya melangkah mendekati air wudu.
Untuk pertama kalinya sejak perdebatan panjang itu dimulai, mereka tidak lagi mencari argumen. Mereka hanya mencari ketenangan. Dan di hadapan pintu kecil masjid pasar itu, mereka menemukannya. Abu Nawas berdebat dengan sekulerisme tentang keberadaan Tuhan. Di sebuah majelis kecil dekat pasar pinggir kota, Abu Nawas duduk sambil mencatat hasil pengamatannya tentang perilaku manusia. Hari itu, dua orang asing datang dari jauh, seorang pemikir sekuler yang mengaku tidak percaya Tuhan karena belum melihat bukti ilmiahnya, dan seorang pedagang asing yang terang-terangan meragukan ajaran Islam. Mereka mendengar bahwa Abu Nawas dikenal sebagai cendekiawan yang logis, sehingga ingin menguji kemampuannya berdebat. 1. Saya tidak percaya pada Tuhan, kata sang pemikir sekuler sambil melipat tangan. Sains tidak pernah menunjukkan bukti keberadaan Tuhan. Semua harus empiris. Abu Nawas tersenyum, mengambil kendi air, lalu bertanya pelan. Kamu percaya bahwa pikiranmu ada? Pemikir itu mengangguk cepat. Tentu saja. Lalu tunjukkan bentuknya. Warnanya apa? Beratnya berapa? Apakah bisa ditimbang di pasar? Pemikir itu mengerutkan dahi. Tidak bisa. Tapi aku tahu pikiranku ada karena aku merasakan dan melihat dampaknya. Abu Nawas tersenyum tipis. Begitulah hakikat iman kepada Tuhan. Kamu tidak melihat wujudnya, tapi kamu melihat dampak dan keteraturan ciptaannya. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kamu mengakui pikiranmu ada karena efeknya. Maka mengapa menolak Tuhan yang efeknya jauh lebih besar daripada pikiranmu sendiri? Pedagang asing yang sejak tadi mendengarkan menyela. 2. Kalau benar ada Tuhan, mengapa dunia penuh ketidakadilan? Bukankah Tuhan harusnya adil? Abu Nawas menarik napas, menatapnya tenang. Ketidakadilan yang kamu lihat bukan bukti ketiadaan Tuhan, tetapi bukti bahwa manusia diberi kebebasan bertindak. Ia mengambil contoh sederhana. Lihat pedagang di pasar. Ketika seseorang menimbang beras, timbangan itu netral, adil. Tapi kalau pedagangnya sengaja menambah beban besi supaya terlihat lebih berat, apakah salah timbangan itu? Pedagang itu menggeleng pelan. Tidak, tentu salah pedagangnya. Begitulah kehidupan. Aturan Allah adil. Namun manusia sering mengacaukannya. Lalu kalian menyalahkan Tuhan, padahal manusialah yang curang. Pedagang itu terdiam, wajahnya berubah lembut. Pemikir sekuler kembali bertanya, kali ini dengan nada lebih serius. 3. Kalau begitu, apa bukti ilmiah bahwa alam ini bukan terjadi begitu saja? Abu Nawas mengambil segenggam pasir dari tanah. Aku ingin kamu lakukan satu hal. Lempar pasir ini ke udara sebanyak 1000 kali. Setiap lemparan, lihat apakah pasir ini bisa jatuh membentuk tulisan namamu. Pemikir itu tertawa. Tidak mungkin. Itu acak. Abu Nawas mengangguk. Jika menulis satu nama saja tidak mungkin terjadi tanpa kehendak, bagaimana mungkin alam semesta yang jauh lebih kompleks, dengan hukum fisika, gravitasi, orbit planet, struktur atom, semuanya terjadi tanpa desain. Abu Nawas lalu mengutip salah satu ayat Allah, terjemahan. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kiles. At-Tur, 35. Pemikir itu terdiam sangat lama. Pedagang asing mencoba bertahan. 4. Tetapi bagaimana kamu bisa yakin Islam yang benar? Abu Nawas menatap lurus, serius tetapi lembut. Karena ajarannya konsisten antara wahyu, akal, dan kenyataan. Karena Al-Quran menantang manusia untuk berpikir, bukan sekadar percaya buta. Ia melanjutkan. Rasulullah pernah berkata bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Dan Al-Quran berkali-kali memerintahkan kita untuk mengamati langit, bumi, sejarah, dan diri sendiri. Adakah agama lain yang menyuruh manusia berpikir secara rasional sebanyak itu? Pedagang itu tak langsung menjawab. Tapi tatapan kerasnya mulai melembut, seolah menyadari bahwa ia selama ini mengkritik tanpa benar-benar memahami. Pemikir sekuler, yang kini terlihat lebih rendah hati, mendekat sedikit dan berkata. 5. Abu Nawas, jika Tuhan ada, mengapa dia ingin kita menyembahnya? Bukankah itu seperti membutuhkan pengakuan? Abu Nawas tertawa kecil, bukan mengejek, tapi geli dengan logika pertanyaan itu. Justru sebaliknya. Ibadah bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, tetapi kebutuhan manusia. Ia menunjuk dada pemikir itu. Ketika kamu gelisah, bukan karena dunia terlalu besar bagimu, tapi karena hatimu terlalu kosong untuk menampungnya. Ibadah adalah cara membersihkan hati dari kegelisahan itu. Ia menambahkan ayat terjemahan. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kiles. Ar-Ra'd, 28. Setelah lama terdiam, pemikir sekuler akhirnya berkata lirih. 6. Aku tidak punya jawaban untuk itu. Pedagang asing mengangguk pelan. Aku datang untuk berdebat, tapi pulang dengan pikiran yang berubah. Abu Nawas tersenyum, berdiri, dan menepuk pundak keduanya. Kebenaran tidak butuh dipaksa. Ia cukup dijelaskan. Jika hatimu jujur, ia akan menerimanya. Jika hatimu menolak, tak ada argumen yang cukup kuat. Tanpa menambah kata, Abu Nawas berjalan kembali ke pasar, meninggalkan dua orang yang datang untuk menyerangnya, tetapi pulang dengan rasa hormat dan keheningan panjang yang mengubah hidup mereka. Pemikir sekuler itu mengikuti langkah Abu Nawas sampai ke pinggir pasar. Di sana, mereka melihat seorang tukang kayu sedang mengukur papan dengan hati-hati. Setiap kali ia menggeser penggaris, ia melirik matahari untuk memastikan arah bayangan tepat. Melihat itu,
Sang pemikir bertanya. Mengapa ia repot mengecek bayangan matahari? Bukankah cukup pakai penggarisnya saja? Abu Nawas tersenyum kecil. Itu yang barusan aku ingin jelaskan. Ia mendekati tukang kayu itu. Wahai saudaraku, mengapa engkau selalu memperhatikan bayangan sebelum menggergaji? Tukang kayu menjawab. Agar lurus. Penggaris bisa bergeser, tapi matahari tidak. Sang pemikir terdiam lagi, seolah baru dihantam dengan jawaban yang ia cari sejak tadi. Abu Nawas menoleh ke arah pemikir itu. Ilmu manusia seperti penggaris, berguna, tetapi terbatas. Wahyu seperti matahari, menjadi patokan yang tak bergeser. Ilmu butuh standar di atasnya untuk memastikan ia tidak menyimpang. Pemikir sekuler itu menelan ludah, merasakan logika itu menusuk pikirannya. Pedagang asing yang sejak tadi mendengarkan kini mengangkat tangan. Tapi bagaimana memastikan bahwa wahyu itu benar? Banyak orang mengaku membawa wahyu. Abu Nawas memungut sehelai dedaunan yang jatuh. Lihat daun ini. Ia jatuh, membusuk, lalu menjadi pupuk yang menghidupkan pohon yang sama. Hukum ini konsisten. Dari kecil sampai besar, tidak berubah. Ia memutar daun itu di jarinya. Begitu pula ajaran Islam, konsisten dari akidah, ibadah, sampai akhlak. Konsisten dalam sejarahnya, nalar logikanya, dan efeknya pada manusia. Jika ada yang palsu, pasti ia tidak bertahan lama. Pedagang itu menghela napas, mulai mengerti mengapa ajaran yang ia anggap sederhana justru begitu dalam. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari sambil menangis karena kehilangan uang receh. Abu Nawas jongkok dan menenangkan si anak. Mengapa kau menangis untuk sesuatu yang begitu kecil? Anak itu menjawab. Karena tanpa uang itu aku tidak bisa membeli roti. Pedagang asing menyela. Masalah kecil seperti itu saja bisa membuat seseorang gelisah. Abu Nawas mengangguk. Benar. Tetapi bukankah itu membuatmu berpikir? Jika seorang anak bisa gelisah hanya karena kehilangan uang kecil, bagaimana mungkin manusia tidak gelisah ketika kehilangan arah hidup? Ia menunjuk dada mereka berdua. Itulah fungsi agama. Mengembalikan arah. Tanpa arah, manusia bisa tersesat meski memiliki banyak ilmu. Pemikir sekuler itu menunduk dalam diam. Beberapa pedagang mulai memindahkan barang karena awan gelap tampak menggantung di langit. Angin berubah lebih dingin, tanda hujan akan turun. Abu Nawas menengadah sebentar, lalu berkata, kalian perhatikan langit. Para petani tahu kapan hujan turun bukan karena mereka menciptakan hujan, tetapi karena mereka melihat tanda-tandanya. Ia menoleh ke mereka lagi. Begitu pula tentang keberadaan Tuhan, tanda-tandanya bertebaran. Yang tidak mau percaya hanya karena ingin melihat wujudnya, ibarat orang yang menolak percaya hujan akan turun meski awan sudah hitam dan angin sudah berubah. Kilatan petir pertama menyambar jauh di kejauhan. Pemikir sekuler itu menutup matanya sejenak. Abu Nawas, semakin banyak aku mendengarkanmu, semakin aku merasa pertanyaanku selama ini terlalu dangkal. Pedagang asing mengangguk pelan. Dan semakin aku mengerti bahwa agama bukan sekadar keyakinan, tapi petunjuk hidup. Abu Nawas tersenyum. Justru itulah tauhid, menyatukan antara ilmu, akal, dan ketundukan hati. Jika salah satunya hilang, manusia akan bimbang. Hujan pun turun perlahan. Orang-orang mulai berlarian mencari tempat berteduh. Abu Nawas berdiri sambil menengadah. Lihatlah, katanya. Hujan membawa berkah untuk tanah yang siap menyerapnya, tapi membawa banjir untuk tanah yang keras menolaknya. Ia menatap kedua orang itu dengan lembut. Begitu pula kebenaran. Ia masuk ke hati yang siap, dan ia terpantul dari hati yang keras. Pemikir sekuler itu tidak berkata apa-apa. Namun tanpa sadar, ia menengadahkan tangan, merasakan tetes-tetes hujan jatuh di kulitnya, seolah sedang merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Pedagang asing juga menunduk, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Keduanya tidak lagi mendebat. Mereka hanya diam, seolah membiarkan alam menjawab pertanyaan yang tidak mampu mereka ucapkan. Hujan semakin deras, tetapi Abu Nawas tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Ia hanya menatap air yang jatuh, seperti sedang membaca sesuatu dari kejadian itu. Beberapa saat kemudian, pemikir sekuler berkata pelan. Abu Nawas, jika Tuhan Maha Bijaksana, mengapa manusia tidak langsung lahir dengan pengetahuan tentangnya? Abu Nawas menunduk, mengambil setetes air hujan di ujung jari, lalu berkata, karena pengetahuan yang dipaksakan bukan lagi pengetahuan, melainkan sekadar hafalan. Allah ingin manusia mencari, agar ketika mereka menemukan, mereka menghargainya. Ia kemudian menunjuk ke arah seorang petani yang membawa bajak kecil, berlari-lari kecil menuju kandangnya agar ternaknya tidak kehujanan. Lihat petani itu. Ia punya benih, tetapi jika ia tidak menanamnya, ia tidak akan tahu nilai dari panen. Pemikir sekuler mendekat. Maksudmu, iman itu seperti benih. Abu Nawas mengangguk ringan. Benar. Semua manusia lahir membawa fitrah, benih kebenaran. Tetapi untuk tumbuh, ia perlu dicari, dirawat, disiram dengan ilmu. Pedagang asing mendengus kecil, bukan meremehkan, tapi kagum. Lalu mengapa banyak orang kehilangan benih itu? Abu Nawas menyapu tanah dengan ujung sandal. Karena mereka membiarkan tanah hatinya mengeras oleh kesombongan, trauma, atau ketidaktahuan. Benih apapun tidak bisa tumbuh di tanah yang keras. Di dekat mereka, seorang pemuda sedang memungut buah-buahan yang jatuh dari keranjang karena terpeleset saat berlari dari hujan. Ia mengeluh, kesal dan basah. Abu Nawas memanggilnya. Mengapa kamu tidak hati-hati?
Pemuda itu menjawab cepat. Karena saya buru-buru. Saya kira saya masih bisa lewat sebelum hujan besar. Abu Nawas tersenyum samar. Kamu terburu-buru karena terlalu yakin pada penilaianmu sendiri. Lihat akibatnya, buahmu jatuh, waktumu terbuang, dan tenaga terpakai. Pemikir sekuler mencermatinya. Apa hubungannya dengan agama? Abu Nawas menjawab tanpa menoleh. Begitulah manusia yang menilai dunia hanya dengan akalnya sendiri, tanpa pedoman. Ia selalu merasa masih bisa melewati hidup tanpa arah, sampai akhirnya jatuh. Ketika ia jatuh barulah ia sadar bahwa ilmunya tidak cukup. Pemuda yang jatuh itu mengangguk malu, lalu beranjak pergi membawa buah-buahannya yang tersisa. Hujan mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Abu Nawas kemudian berjongkok dan menggambar garis kecil di tanah dengan jarinya. Ini garis lurus. Lalu ia menggambar garis lain yang bengkok. Dan ini garis yang menyimpang. Pemikir sekuler memperhatikan dengan saksama. Kalian tahu apa bedanya? Pedagang asing menjawab. Yang satu lurus, yang lain berbelok. Abu Nawas mengangguk. Benar. Tapi perhatikan baik-baik, garis yang bengkok hanya bisa disebut bengkok setelah kita tahu mana garis yang lurus. Pemikir itu perlahan membuka matanya lebih lebar. Jadi, tanpa kebenaran absolut, penyimpangan tidak bisa dikenali. Tepat. Abu Nawas menghapus kedua garis itu dengan telapak tangan. Islam memberikan garis lurus, tauhid, kemanusiaan, akhlak, dan ilmu. Tanpa pedoman itu, manusia akan berdebat tanpa arah, membuat definisinya sendiri tentang benar dan salah, lalu saling menuduh satu sama lain. Pedagang asing menunduk. Aku mulai paham mengapa kami selalu bertengkar tentang kebenaran. Karena kami tidak punya acuan yang pasti. Di kejauhan, azan zuhur berkumandang dari masjid kecil di balik pasar. Suaranya merambat lembut di antara sisa-sisa hujan. Pemikir sekuler bertanya. Apakah panggilan itu bagian dari pedoman juga? Abu Nawas tersenyum. Itu panggilan pengingat. Seperti jam yang berbunyi agar engkau tidak lupa waktu. Bedanya, azan mengingatkan manusia akan tujuan hidupnya. Ia menatap keduanya dengan mata yang tenang namun dalam. Ketika manusia berhenti mengingat Tuhannya, ia mulai mengingat ketakutannya sendiri. Dan dari situlah kegelisahan lahir. Pemikir sekuler menatap langit yang cerah kembali. Aku selalu gelisah, mungkin karena aku terlalu percaya pada pikiranku sendiri. Pedagang asing menimpali. Dan aku selalu meragukan agama karena aku hanya melihat umatnya, bukan ajarannya. Abu Nawas berdiri dan merapikan jubahnya yang basah sebagian. Saat kalian melihat ajaran itu sendiri, bukan prasangka kalian, maka hati akan lapang. Karena kebenaran tidak lari dari manusia. Manusialah yang sering lari dari kebenaran. Angin sepoi berhembus. Langit kembali biru. Dan dua orang yang tadinya datang untuk membantah, kini berdiri dengan hati yang jauh lebih ringan, seolah satu lapisan kabut telah tersingkap dari pikiran mereka. Azan zuhur perlahan menghilang, tersapu oleh suara pasar yang kembali hidup. Abu Nawas berjalan menuju masjid kecil, dan tanpa diminta, kedua orang yang tadinya menjadi lawannya ikut melangkah di belakangnya. Di tengah perjalanan, mereka melewati seorang perempuan tua yang sedang menimbang gandum. Timbangannya tampak goyah, membuat ia menghela napas kesal. Abu Nawas menghampiri lalu membantu menyeimbangkan alat itu. Pemikir sekuler memperhatikan, lalu bertanya lirih, mengapa kau repot membantu? Itu bukan salahmu. Abu Nawas menjawab tanpa menoleh. Karena kebaikan bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk merawat hatimu sendiri. Jika kamu membiarkan hatimu melihat ketidakadilan kecil tanpa berbuat apa-apa, suatu hari ia akan terbiasa melihat ketidakadilan besar. Kalimat itu membuat keduanya terdiam lama. Sebab di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang tak bisa mereka bantah dengan logika apapun. Perempuan tua itu tersenyum kepada Abu Nawas, lalu kembali bekerja dengan tenang. Ketika mereka hampir sampai di masjid, sang pemikir sekuler menarik napas panjang, lalu berkata, Abu Nawas, aku menghabiskan hidup mempelajari logika, tetapi baru hari ini aku merasa logika itu menemukan arahnya. Abu Nawas menjawab pelan. Logika ibarat mata. Ia bisa melihat, tetapi tetap butuh cahaya agar dapat membedakan. Pemikir itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Cahaya apa itu? Cahaya petunjuk. Dan petunjuk itu berasal dari Tuhan. Pedagang asing yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara. Kalau begitu, bagaimana cara seseorang tahu bahwa ia mendapat petunjuk? Abu Nawas berhenti sejenak, menatap keduanya dengan lembut. Ketika akal kalian tidak lagi sombong, ketika hati kalian tidak lagi menolak, dan ketika kalian mulai melihat dunia dengan rasa syukur, itu tanda bahwa kalian sedang dipimpin menuju kebenaran. Mereka berdua menatap tanah basah yang mengilap oleh pantulan cahaya matahari. Di depan pintu masjid, Abu Nawas hendak melangkah masuk, tetapi ia berbalik dan berkata, kebenaran bukan hanya jawaban, ia adalah perjalanan. Dan perjalanan itu dimulai ketika seseorang berani mengakui bahwa ia belum tahu segalanya. Pemikir sekuler mendongak. Dalam suara yang hampir bergetar, ia berkata, hari ini, aku merasa perjalanan itu baru saja dimulai. Pedagang asing menyusul. Dan aku, akhirnya melihat agama bukan dari jarak, tapi dari dekat. Abu Nawas tersenyum, kemudian melangkah masuk untuk berwudu. Keduanya tidak segera mengikuti, tetapi berdiri di depan masjid, seolah sedang merasakan sesuatu yang baru tumbuh di hati mereka, tenang, lurus, dan jernih. Angin siang berembus lembut membawa aroma tanah yang mulai mengering.
Mereka saling menatap, dan tanpa perlu bicara lagi, keduanya melangkah mendekati air wudhu. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan panjang itu dimulai, mereka tidak lagi mencari argumen. Mereka hanya mencari ketenangan. Dan di hadapan pintu kecil masjid pasar itu, mereka menemukannya. Abu Nawas berdebat dengan sekulerisme tentang keberadaan Tuhan. Di sebuah majelis kecil dekat pasar pinggir kota, Abu Nawas duduk sambil mencatat hasil pengamatannya tentang perilaku manusia. Hari itu, dua orang asing datang dari jauh, seorang pemikir sekuler yang mengaku tidak percaya Tuhan karena belum melihat bukti ilmiahnya, dan seorang pedagang asing yang terang-terangan meragukan ajaran Islam. Mereka mendengar bahwa Abu Nawas dikenal sebagai cendekiawan yang logis, sehingga ingin menguji kemampuannya berdebat. Saya tidak percaya pada Tuhan, kata sang pemikir sekuler sambil melipat tangan. Sains tidak pernah menunjukkan bukti keberadaan Tuhan. Semua harus empiris. Abu Nawas tersenyum, mengambil kendi air, lalu bertanya pelan. Kamu percaya bahwa pikiranmu ada? Pemikir itu mengangguk cepat. Tentu saja. Lalu tunjukkan bentuknya. Warnanya apa? Beratnya berapa? Apakah bisa ditimbang di pasar? Pemikir itu mengerutkan dahi. Tidak bisa. Tapi aku tahu pikiranku ada karena aku merasakan dan melihat dampaknya. Abu Nawas tersenyum tipis. Begitulah hakikat iman kepada Tuhan. Kamu tidak melihat wujudnya, tapi kamu melihat dampak dan keteraturan ciptaannya. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kamu mengakui pikiranmu ada karena efeknya. Maka mengapa menolak Tuhan yang efeknya jauh lebih besar daripada pikiranmu sendiri? Pedagang asing yang sejak tadi mendengarkan menyela. 2. Kalau benar ada Tuhan, mengapa dunia penuh ketidakadilan? Bukankah Tuhan harusnya adil? Abu Nawas menarik napas, menatapnya tenang. Ketidakadilan yang kamu lihat bukan bukti ketiadaan Tuhan, tetapi bukti bahwa manusia diberi kebebasan bertindak. Ia mengambil contoh sederhana. Lihat pedagang di pasar. Ketika seseorang menimbang beras, timbangan itu netral, adil. Tapi kalau pedagangnya sengaja menambah beban besi supaya terlihat lebih berat, apakah salah timbangan itu? Pedagang itu menggeleng pelan. Tidak, tentu salah pedagangnya. Begitulah kehidupan. Aturan Allah adil. Namun manusia sering mengacaukannya. Lalu kalian menyalahkan Tuhan, padahal manusialah yang curang. Pedagang itu terdiam, wajahnya berubah lembut. Pemikir sekuler kembali bertanya, kali ini dengan nada lebih serius. 3. Kalau begitu, apa bukti ilmiah bahwa alam ini bukan terjadi begitu saja? Abu Nawas mengambil segenggam pasir dari tanah. Aku ingin kamu lakukan satu hal. Lempar pasir ini ke udara sebanyak 1000 kali. Setiap lemparan, lihat apakah pasir ini bisa jatuh membentuk tulisan namamu. Pemikir itu tertawa. Tidak mungkin. Itu acak. Abu Nawas mengangguk. Jika menulis satu nama saja tidak mungkin terjadi tanpa kehendak, bagaimana mungkin alam semesta yang jauh lebih kompleks, dengan hukum fisika, gravitasi, orbit planet, struktur atom, semuanya terjadi tanpa desain. Abu Nawas lalu mengutip salah satu ayat Allah, terjemahan. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kiles. At-Tur, 35. Pemikir itu terdiam sangat lama. Pedagang asing mencoba bertahan. 4. Tetapi bagaimana kamu bisa yakin Islam yang benar? Abu Nawas menatap lurus, serius tetapi lembut. Karena ajarannya konsisten antara wahyu, akal, dan kenyataan. Karena Al-Quran menantang manusia untuk berpikir, bukan sekadar percaya buta. Ia melanjutkan. Rasulullah pernah berkata bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Dan Al-Quran berkali-kali memerintahkan kita untuk mengamati langit, bumi, sejarah, dan diri sendiri. Adakah agama lain yang menyuruh manusia berpikir secara rasional sebanyak itu? Pedagang itu tak langsung menjawab. Tapi tatapan kerasnya mulai melembut, seolah menyadari bahwa ia selama ini mengkritik tanpa benar-benar memahami. Pemikir sekuler, yang kini terlihat lebih rendah hati, mendekat sedikit dan berkata. 5. Abu Nawas, jika Tuhan ada, mengapa dia ingin kita menyembahnya? Bukankah itu seperti membutuhkan pengakuan? Abu Nawas tertawa kecil, bukan mengejek, tapi geli dengan logika pertanyaan itu. Justru sebaliknya. Ibadah bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, tetapi kebutuhan manusia. Ia menunjuk dada pemikir itu. Ketika kamu gelisah, bukan karena dunia terlalu besar bagimu, tapi karena hatimu terlalu kosong untuk menampungnya. Ibadah adalah cara membersihkan hati dari kegelisahan itu. Ia menambahkan ayat terjemahan. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kiles. Ar-Ra'd, 28. Setelah lama terdiam, pemikir sekuler akhirnya berkata lirih. 6. Aku tidak punya jawaban untuk itu. Pedagang asing mengangguk pelan. Aku datang untuk berdebat, tapi pulang dengan pikiran yang berubah. Abu Nawas tersenyum, berdiri, dan menepuk pundak keduanya. Kebenaran tidak butuh dipaksa. Ia cukup dijelaskan. Jika hatimu jujur, ia akan menerimanya. Jika hatimu menolak, tak ada argumen yang cukup kuat. Tanpa menambah kata, Abu Nawas berjalan kembali ke pasar, meninggalkan dua orang yang datang untuk menyerangnya, tetapi pulang dengan rasa hormat dan keheningan panjang yang mengubah hidup mereka. Pemikir sekuler itu mengikuti langkah Abu Nawas sampai ke pinggir pasar. Di sana, mereka melihat seorang tukang kayu sedang mengukur papan dengan hati-hati.
Setiap kali ia menggeser penggaris, ia melirik matahari untuk memastikan arah bayangan tepat. Melihat itu, sang pemikir bertanya, mengapa ia repot mengecek bayangan matahari? Bukankah cukup pakai penggarisnya saja? Abu Nawas tersenyum kecil. Itu yang barusan aku ingin jelaskan. Ia mendekati tukang kayu itu. Wahai saudaraku, mengapa engkau selalu memperhatikan bayangan sebelum menggergaji? Tukang kayu menjawab, agar lurus. Penggaris bisa bergeser, tapi matahari tidak. Sang pemikir terdiam lagi, seolah baru dihantam dengan jawaban yang ia cari sejak tadi. Abu Nawas menoleh ke arah pemikir itu. Ilmu manusia seperti penggaris, berguna, tetapi terbatas. Wahyu seperti matahari, menjadi patokan yang tak bergeser. Ilmu butuh standar di atasnya untuk memastikan ia tidak menyimpang. Pemikir sekuler itu menelan ludah, merasakan logika itu menusuk pikirannya. Pedagang asing yang sejak tadi mendengarkan kini mengangkat tangan. Tapi bagaimana memastikan bahwa wahyu itu benar? Banyak orang mengaku membawa wahyu. Abu Nawas memungut sehelai dedaunan yang jatuh. Lihat daun ini. Ia jatuh, membusuk, lalu menjadi pupuk yang menghidupkan pohon yang sama. Hukum ini konsisten. Dari kecil sampai besar, tidak berubah. Ia memutar daun itu di jarinya. Begitu pula ajaran Islam, konsisten dari akidah, ibadah, sampai akhlak. Konsisten dalam sejarahnya, nalar logikanya, dan efeknya pada manusia. Jika ada yang palsu, pasti ia tidak bertahan lama. Pedagang itu menghela napas, mulai mengerti mengapa ajaran yang ia anggap sederhana justru begitu dalam. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari sambil menangis karena kehilangan uang receh. Abu Nawas jongkok dan menenangkan si anak. Mengapa kau menangis untuk sesuatu yang begitu kecil? Anak itu menjawab, karena tanpa uang itu aku tidak bisa membeli roti. Pedagang asing menyela. Masalah kecil seperti itu saja bisa membuat seseorang gelisah. Abu Nawas mengangguk. Benar. Tetapi bukankah itu membuatmu berpikir? Jika seorang anak bisa gelisah hanya karena kehilangan uang kecil, bagaimana mungkin manusia tidak gelisah ketika kehilangan arah hidup? Ia menunjuk dada mereka berdua. Itulah fungsi agama. Mengembalikan arah. Tanpa arah, manusia bisa tersesat meski memiliki banyak ilmu. Pemikir sekuler itu menunduk dalam diam. Beberapa pedagang mulai memindahkan barang karena awan gelap tampak menggantung di langit. Angin berubah lebih dingin, tanda hujan akan turun. Abu Nawas menengadah sebentar, lalu berkata, kalian perhatikan langit. Para petani tahu kapan hujan turun bukan karena mereka menciptakan hujan, tetapi karena mereka melihat tanda-tandanya. Ia menoleh ke mereka lagi. Begitu pula tentang keberadaan Tuhan, tanda-tandanya bertebaran. Yang tidak mau percaya hanya karena ingin melihat wujudnya, ibarat orang yang menolak percaya hujan akan turun meski awan sudah hitam dan angin sudah berubah. Kilatan petir pertama menyambar jauh di kejauhan. Pemikir sekuler itu menutup matanya sejenak. Abu Nawas, semakin banyak aku mendengarkanmu, semakin aku merasa pertanyaanku selama ini terlalu dangkal. Pedagang asing mengangguk pelan. Dan semakin aku mengerti bahwa agama bukan sekadar keyakinan, tapi petunjuk hidup. Abu Nawas tersenyum. Justru itulah tauhid, menyatukan antara ilmu, akal, dan ketundukan hati. Jika salah satunya hilang, manusia akan bimbang. Hujan pun turun perlahan. Orang-orang mulai berlarian mencari tempat berteduh. Abu Nawas berdiri sambil menengadah. Lihatlah, katanya. Hujan membawa berkah untuk tanah yang siap menyerapnya, tapi membawa banjir untuk tanah yang keras menolaknya. Ia menatap kedua orang itu dengan lembut. Begitu pula kebenaran. Ia masuk ke hati yang siap, dan ia terpantul dari hati yang keras. Pemikir sekuler itu tidak berkata apa-apa. Namun tanpa sadar, ia menengadahkan tangan, merasakan tetes-tetes hujan jatuh di kulitnya, seolah sedang merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Pedagang asing juga menunduk, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Keduanya tidak lagi mendebat. Mereka hanya diam, seolah membiarkan alam menjawab pertanyaan yang tidak mampu mereka ucapkan. Hujan semakin deras, tetapi Abu Nawas tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Ia hanya menatap air yang jatuh, seperti sedang membaca sesuatu dari kejadian itu. Beberapa saat kemudian, pemikir sekuler berkata pelan. Abu Nawas, jika Tuhan Maha Bijaksana, mengapa manusia tidak langsung lahir dengan pengetahuan tentangnya? Abu Nawas menunduk, mengambil setetes air hujan di ujung jari, lalu berkata, karena pengetahuan yang dipaksakan bukan lagi pengetahuan, melainkan sekadar hafalan. Allah ingin manusia mencari, agar ketika mereka menemukan, mereka menghargainya. Ia kemudian menunjuk ke arah seorang petani yang membawa bajak kecil, berlari-lari kecil menuju kandangnya agar ternaknya tidak kehujanan. Lihat petani itu. Ia punya benih, tetapi jika ia tidak menanamnya, ia tidak akan tahu nilai dari panen. Pemikir sekuler mendekat. Maksudmu, iman itu seperti benih. Abu Nawas mengangguk ringan. Benar. Semua manusia lahir membawa fitrah, benih kebenaran. Tetapi untuk tumbuh, ia perlu dicari, dirawat, disiram dengan ilmu. Pedagang asing mendengus kecil, bukan meremehkan, tapi kagum. Lalu mengapa banyak orang kehilangan benih itu? Abu Nawas menyapu tanah dengan ujung sandal. Karena mereka membiarkan tanah hatinya mengeras oleh kesombongan, trauma, atau ketidaktahuan. Benih apapun tidak bisa tumbuh di tanah yang keras. Di dekat mereka, seorang pemuda sedang memungut buah-buahan yang jatuh dari keranjang karena terpeleset saat berlari dari hujan.
Ia mengeluh, kesal dan basah. Abu Nawas memanggilnya. Mengapa kamu tidak hati-hati? Pemuda itu menjawab cepat. Karena saya buru-buru. Saya kira saya masih bisa lewat sebelum hujan besar. Abu Nawas tersenyum samar. Kamu terburu-buru karena terlalu yakin pada penilaianmu sendiri. Lihat akibatnya, buahmu jatuh, waktumu terbuang, dan tenaga terpakai. Pemikir sekuler mencermatinya. Apa hubungannya dengan agama? Abu Nawas menjawab tanpa menoleh. Begitulah manusia yang menilai dunia hanya dengan akalnya sendiri, tanpa pedoman. Ia selalu merasa masih bisa melewati hidup tanpa arah, sampai akhirnya jatuh. Ketika ia jatuh barulah ia sadar bahwa ilmunya tidak cukup. Pemuda yang jatuh itu mengangguk malu, lalu beranjak pergi membawa buah-buahannya yang tersisa. Hujan mulai mereda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Abu Nawas kemudian berjongkok dan menggambar garis kecil di tanah dengan jarinya. Ini garis lurus. Lalu ia menggambar garis lain yang bengkok. Dan ini garis yang menyimpang. Pemikir sekuler memperhatikan dengan saksama. Kalian tahu apa bedanya? Pedagang asing menjawab. Yang satu lurus, yang lain berbelok. Abu Nawas mengangguk. Benar. Tapi perhatikan baik-baik, garis yang bengkok hanya bisa disebut bengkok setelah kita tahu mana garis yang lurus. Pemikir itu perlahan membuka matanya lebih lebar. Jadi, tanpa kebenaran absolut, penyimpangan tidak bisa dikenali. Tepat. Abu Nawas menghapus kedua garis itu dengan telapak tangan. Islam memberikan garis lurus, tauhid, kemanusiaan, akhlak, dan ilmu. Tanpa pedoman itu, manusia akan berdebat tanpa arah, membuat definisinya sendiri tentang benar dan salah, lalu saling menuduh satu sama lain. Pedagang asing menunduk. Aku mulai paham mengapa kami selalu bertengkar tentang kebenaran. Karena kami tidak punya acuan yang pasti. Di kejauhan, azan zuhur berkumandang dari masjid kecil di balik pasar. Suaranya merambat lembut di antara sisa-sisa hujan. Pemikir sekuler bertanya. Apakah panggilan itu bagian dari pedoman juga? Abu Nawas tersenyum. Itu panggilan pengingat. Seperti jam yang berbunyi agar engkau tidak lupa waktu. Bedanya, azan mengingatkan manusia akan tujuan hidupnya. Ia menatap keduanya dengan mata yang tenang namun dalam. Ketika manusia berhenti mengingat Tuhannya, ia mulai mengingat ketakutannya sendiri. Dan dari situlah kegelisahan lahir. Pemikir sekuler menatap langit yang cerah kembali. Aku selalu gelisah, mungkin karena aku terlalu percaya pada pikiranku sendiri. Pedagang asing menimpali. Dan aku selalu meragukan agama karena aku hanya melihat umatnya, bukan ajarannya. Abu Nawas berdiri dan merapikan jubahnya yang basah sebagian. Saat kalian melihat ajaran itu sendiri, bukan prasangka kalian, maka hati akan lapang. Karena kebenaran tidak lari dari manusia. Manusialah yang sering lari dari kebenaran. Angin sepoi berhembus. Langit kembali biru. Dan dua orang yang tadinya datang untuk membantah, kini berdiri dengan hati yang jauh lebih ringan, seolah satu lapisan kabut telah tersingkap dari pikiran mereka. Azan zuhur perlahan menghilang, tersapu oleh suara pasar yang kembali hidup. Abu Nawas berjalan menuju masjid kecil, dan tanpa diminta, kedua orang yang tadinya menjadi lawannya ikut melangkah di belakangnya. Di tengah perjalanan, mereka melewati seorang perempuan tua yang sedang menimbang gandum. Timbangannya tampak goyah, membuat ia menghela napas kesal. Abu Nawas menghampiri lalu membantu menyeimbangkan alat itu. Pemikir sekuler memperhatikan, lalu bertanya lirih, mengapa kau repot membantu? Itu bukan salahmu. Abu Nawas menjawab tanpa menoleh. Karena kebaikan bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk merawat hatimu sendiri. Jika kamu membiarkan hatimu melihat ketidakadilan kecil tanpa berbuat apa-apa, suatu hari ia akan terbiasa melihat ketidakadilan besar. Kalimat itu membuat keduanya terdiam lama. Sebab di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang tak bisa mereka bantah dengan logika apapun. Perempuan tua itu tersenyum kepada Abu Nawas, lalu kembali bekerja dengan tenang. Ketika mereka hampir sampai di masjid, sang pemikir sekuler menarik napas panjang, lalu berkata, Abu Nawas, aku menghabiskan hidup mempelajari logika, tetapi baru hari ini aku merasa logika itu menemukan arahnya. Abu Nawas menjawab pelan. Logika ibarat mata. Ia bisa melihat, tetapi tetap butuh cahaya agar dapat membedakan. Pemikir itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Cahaya apa itu? Cahaya petunjuk. Dan petunjuk itu berasal dari Tuhan. Pedagang asing yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara. Kalau begitu, bagaimana cara seseorang tahu bahwa ia mendapat petunjuk? Abu Nawas berhenti sejenak, menatap keduanya dengan lembut. Ketika akal kalian tidak lagi sombong, ketika hati kalian tidak lagi menolak, dan ketika kalian mulai melihat dunia dengan rasa syukur, itu tanda bahwa kalian sedang dipimpin menuju kebenaran. Mereka berdua menatap tanah basah yang mengilap oleh pantulan cahaya matahari. Di depan pintu masjid, Abu Nawas hendak melangkah masuk, tetapi ia berbalik dan berkata, kebenaran bukan hanya jawaban, ia adalah perjalanan. Dan perjalanan itu dimulai ketika seseorang berani mengakui bahwa ia belum tahu segalanya. Pemikir sekuler mendongak. Dalam suara yang hampir bergetar, ia berkata, hari ini, aku merasa perjalanan itu baru saja dimulai. Pedagang asing menyusul. Dan aku, akhirnya melihat agama bukan dari jarak, tapi dari dekat. Abu Nawas tersenyum, kemudian melangkah masuk untuk berwudu.
Keduanya tidak segera mengikuti, tetapi berdiri di depan masjid, seolah sedang merasakan sesuatu yang baru tumbuh di hati mereka, tenang, lurus, dan jernih. Angin siang berembus lembut membawa aroma tanah yang mulai mengering. Mereka saling menatap, dan tanpa perlu bicara lagi, keduanya melangkah mendekati air wudhu. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan panjang itu dimulai, mereka tidak lagi mencari argumen. Mereka hanya mencari ketenangan. Dan di hadapan pintu kecil masjid pasar itu, mereka menemukannya.